4 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh para pengajar ketika mereka melakukan kelas online atau virtual teaching. Hal ini akan menyebabkan siswa tidak fokus dan merasa tidak nyaman ketika mengikuti pelajaran para gurunya. Bersama saya, Coach Wira. Kesalahan pertama, talk too much. Banyak para guru di saat memberikan kelas online mereka, dia ngomong sendiri. Dia sampai terlalu banyak bicara, terlalu dominan, dan tidak memberikan jeda kepada siswanya untuk mendengarkan dengan baik. Jadi Anda harus memberikan toleransi minimal 7 menit untuk melakukan perubahan intonasi, penekanan, dan instruksi dari komunikasi yang Anda lakukan. Kesalahan kedua, talk too loud. Banyak para guru ketika online kelas berbicaranya terlalu keras sehingga terkesan ngotot dan marah-marah. Ingat, yang Anda perlu keraskan itu adalah bukan suara Anda, tetapi mikrofon yang Anda harus siapkan dengan baik. Karena kalau mikrofon Anda jelek, maka Anda ngomong keras sekalipun tidak ada gunanya. Tapi hal yang paling buruk di mata atau di pendengaran siswa adalah Anda terkesan ngomong sendiri, ngoceh, ngomel, marah-marah karena suara Anda dikeraskan. Disinilah penting Anda memperhatikan mikrofon yang Anda gunakan. Jika mikrofon Anda bagus, Anda bisa bicara dengan lebih lembut, lebih tenang. Yang terpenting adalah memotivasi siswa dengan intonasi yang tepat. Kesalahan ketiga, terlalu banyak menggunakan pertanyaan dengan why atau kenapa. Misalnya, kenapa kamu tidak hadir di saat sesi online kemarin? Maka siswa akan menjawab dengan alasan. Seperti misalnya, oh karena sinyal jelek bu, oh karena saya tidak ada gadget pak, dan seterusnya. Apapun pertanyaan yang dimulai dengan why atau kenapa, maka ada kecenderungan siswa Anda akan menjawab dengan berbagai alasan. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya dengan kenapa, tetapi Bapak Ibu atau Anda bisa bertanya dengan bagaimana. Contoh, supaya lebih mudah, jika Anda menggunakan pertanyaan kenapa. Kenapa Anda tidak ikut kelas online saya kemarin? Maka jawabannya pasti alasan. Namun Bapak Ibu atau Anda bisa ubah dengan bagaimana. Seperti contoh berikut ini. Bagaimana caranya agar kamu bisa ikut kelas online saya besok? Apakah kita mulai jam 7 atau jam 8? Berikan 2 ilusi pilihan sehingga manapun yang ia pilih artinya sudah setuju. Kesalahan nomor 4 adalah guru sering memberikan negatif komen. Contoh, anak-anak jangan bicara kasar selama online kelas. Negatif komen, jangan bicara kasar. Yang didengar oleh anak siswa adalah bicara kasar. Jangan lupa di mute mikrofonnya. Jadi ini yang selalu diulang-ulang para guru. Akhirnya negatif komen ini yang justru diingat oleh siswa atau anak-anak. Apalagi instruksi yang sering dikatakan oleh guru secara online. Anak-anak jangan bicara keras-keras. Kembali pakai jangan, itu yang disebut dengan negatif komen. Kemudian ada lagi yang mengatakan gurunya jangan bicara tidak sopan. Ya, itu semua adalah kalimat-kalimat negatif. Mulai sekarang Anda harus mengubah instruksi Anda saat mengajar online menggunakan positif komen, bukan negatif komen. Contohnya adalah anak-anak ingat bicara yang sopan. Anak-anak ingat di mute mikrofonnya. Anak-anak ingat dengarkan petunjuk instruksi dari Bapak Ibu guru. Anak-anak ingat siapkan alat tulis dan buku-buku kalian semua. Nah, jika Anda tidak memahami ini, maka Anda cenderung akan menggunakan negatif komen. Seperti, jangan lupa membawa buku, jangan lupa menyiapkan alat tulis kalian. Mulai sekarang, lupakan itu semua. Itulah 4 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh guru ketika mereka mengajar secara
online atau bahkan ketika berada di kelas secara langsung. Itulah sebabnya penting bagi Anda, para guru, tenaga pengajar, dosen, siapapun Anda yang sering memberikan pembelajaran harus menguasai ilmu effective communication yang berguna sebagai satu, untuk influencing skill ya. Jadi kemampuan Anda bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, Anda harus mampu managing emotion. Jadi memanage emosi Anda, perasaan Anda ketika melakukan sesi, baik secara online atau secara langsung. Karena komunikasi, intonasi, dan juga cara penyampaian Anda yang dilihat secara visual oleh siswa Anda, kedua-duanya itu akan menciptakan aksi dan reaksi. Disinilah kadang emosi Anda, perasaan Anda ikut bermain ketika intonasi dari sebuah komunikasi tidak tepat. Ya, yang berikutnya adalah setting positive outcome. Jadi ini penting ketika Anda sudah menguasai effective communication, Anda pasti tentu bisa atau menyusun kalimat-kalimat yang memiliki tujuan yang lebih baik dan memberdayakan, yaitu setting positive outcome bagi siswa-siswi Anda atau audiens Anda nantinya. Dan yang terpenting adalah Anda mampu meningkatkan skill komunikasi berbasis hypnotic communication. Jadi mampu mengarahkan, kemudian membuat orang lain semakin terpengaruh, semakin meyakini apa yang Anda berikan, apa yang Anda ajarkan ketika online class. Itulah tips dari saya, 4 kesalahan yang sering dilakukan para guru, dan saksikan video saya berikutnya untuk mendapatkan tips dan trik apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda hindari ketika mengajar secara online. Bersama saya, Coach Wira, salam Remote Teaching Indonesia.